sesi diskusinya. Mohon menempati kursi yang melingkar ini, yang di depannya ada kain hitam. Jadi awalnya memang kita berencana untuk membagi dalam dua diskusi kelompok, tapi ternyata memang berdasarkan perkembangan diskusi kita yang tadi, sepertinya akan cukup efisien untuk dijadikan satu kelompok. Yang di depan dulu boleh diisi. Jadi Mbak Hera sama Pak Robert. Diskusi ini akan difasilitasi oleh Bapak Robert dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Ibu Hera dari Magdalene.co. Untuk Pak Robert dan Ibu Hera, kita punya waktu kira-kira 30 menit untuk diskusi. Lalu nanti di akhir diskusi ada pemaparan hasil diskusi oleh Bu Hera dan Pak Robert. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan kawan-kawan yang saya hormati. Tadi kita kurang lebih sekitar 3-4 jam sama-sama di tempat ini untuk mendengarkan pemaparan dari berbagai narasumber. Tentu saja tadi banyak hal yang kita peroleh dari proses presentasi dari 5 narasumber. Oleh karena itu di dalam kegiatan ini kita diminta oleh panitia, ini bagian dari tugas kita sama-sama adalah kita ingin melihat sebenarnya gapnya ada di mana. Pemerintah sudah punya kebijakan, sudah punya policy, yang tentu saja policy ini diharapkan bisa menjadi wadah supaya anak-anak tetap terlindungi melalui perkembangan media yang luar biasa saat ini. Karena kita lihat faktanya banyak pemberitaan yang tidak berperspektif terhadap anak. Dan oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama setelah tadi kita mendapatkan perbincangan dari berbagai narasumber, kita minta teman-teman nanti untuk mengidentifikasi sebenarnya di mana letak persoalannya. Dari situ nanti kita sama-sama juga akan membuat rekomendasinya, ditujukan baik itu pada pemerintah, kemudian pada praktisi media dan berbagai pihak. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari skema diskusi pada kesempatan sore ini, harusnya kita bagi ke dalam 2 kelompok. Namun demikian, sepertinya pesertanya sudah semakin berkurang. Jadi tadi panitia memutuskan bersama dengan kita, bagaimana kalau kita dalam satu tim saja gitu. Mudah-mudahan kita hanya beberapa saja, tetap semangat dan kita bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk anak-anak Indonesia. Begitu. Baik, kami sudah menyiapkan metaplan. Ya, ini ada metaplan warna kuning. Kemudian ada lagi warna kesukaan kita semua, warna pink ya. Nah nanti warna apa ini? Berarti nggak ngantuk kalau. Oke, jadi nanti kita minta teman-teman untuk tuliskan satu metaplan untuk satu pernyataan. Ya, ini adalah untuk melihat sebenarnya persoalannya ada di mana. Ketika sudah ada kebijakan, ketika sudah ada regulasi, tentu juga ada sanksi, tetapi pemberitaan media terkait dengan tidak perspektif anak masih terjadi. Oleh karena itu teman-teman kita minta untuk mengidentifikasi. Tadi kita juga sudah mendengarkan dari pemaparan para narasumber. Paham teman-teman? Oke, baik. Silakan monggo, Pak. Kemudian teman-teman mohon menggunakan spidol yang besar, tulisannya juga satu kertas untuk satu pernyataan. Tulisannya tidak harus pakai panjang-panjang, mungkin beberapa kata saja, tapi itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Monggo silakan. Bikin satu statement atau satu apa ya menurut pendapat teman-teman terkait dengan persoalan ada di mana persoalannya. Tadi kalau kita sudah mendekat pemaparan tadi, bisa menulis beberapa hal ya, mungkin tidak hanya satu,
Bisa lebih dari satu. Silakan. Iya, satu metaplan, satu pernyataan atau ide. Jadi kalau teman-teman mau menuliskan beberapa pernyataan, teman-teman bisa mengambil kembali kertasnya, ya. Paham ya, teman-teman ya? Oke. Silakan, saya taruh di sini. Untuk rekomendasi. Teman-teman cukup paham pertanyaannya? Paham ya? Pertanyaannya adalah, setelah tadi kita mendapat pemaparan dari berbagai narasumber, kita lihat bahwa penayangan di media terkait dengan eksploitasi anak itu masih terjadi. Artinya kode etik yang ada itu tidak ditaati, dan itu tentu merugikan anak-anak. Oleh karena itu kita ingin lihat teman-teman, menurut teman-teman persoalannya ada di mana? Apakah itu persoalan dengan penegakan hukum, persoalan dengan perspektif, atau apa gitu loh? Atau ketika kemudian kaitan dengan pluralisme. Nah, ini kita ingin menggali teman-teman. Tadi kan kita sudah mendengar dari beberapa narasumber, tapi mungkin teman-teman punya pendapat sendiri gitu. Cukup jelas ya? Oke, silakan monggo.
gantian bisa melihat ke depan. Apakah ada hal yang lain yang belum dituliskan? Silakan. Jadi mungkin ada teman-teman lain. Silakan. Atau kebaca dari situ. Kebaca, silakan. Kita kasih waktu 2-3 menit untuk melihat apakah ada hal yang lain yang belum dituliskan. Mohon dituliskan. Untuk melengkapi ini. Masih ada ya? Mengenai mekanisme pengawasan, mengenai pelaporan, ada nggak di situ? Ada nggak? Di mana Pak? Ini ada satu catatan agak spesial ya. Evaluasi ulang posisi tes sebagai pilar integrasi keempat gitu ya. Nanti kita coba di sini. Ya. Ada lagi? Mau silakan. Kalau coba belakang. Kita lihat dari penegakan hukum sudah terwakili ya. Semua Ibu. Bisa tambahnya jangan-jangan perspektif anak ya. Ada yang belum menguasai dari para wartawan. Semua Ibu. Bisa ditulis. Perspektif anak belum dipahami oleh semua pihak ya Bu ya. Dan gender. Ya. Cukup? Baik. Kalau cukup nanti ini akan kita coba ini harusnya ada satu kertas sendiri ya. Mudah nanti kita ngobrolnya. Karena ini pun juga ini kan juga macam-macam, nanti kita akan ulang gitu ya. Di sini ada ini perspektifnya tentang hukum dan hukum untuk kebijakan. Ini kaitannya dengan apa itu profesor para jurnalis. Kemudian ini kaitannya dengan pendidikan ya. Itu ya. Nah, perspektif itu adanya di sini. Ini pun macam-macam. Ini ada persoalan dengan kode etik, persoalan asosiasi sendiri juga ada berbagai macam ragam asosiasi. Kemudian kaitannya dengan kapasitas wartawan ada di sini. Ini ada di sini. Baik, ini kita simpan baik-baik. Nanti kita akan tulis karena ini nanti akan menjadi bahan. Nanti kita akan membuat satu proses undangan ya untuk pada pemerintah kalinya. Baik, kemudian yang berikutnya kita minta teman-teman setelah kita melihat persoalan seperti ini dengan berbagai persoalan tadi, kira-kira apa rekomendasi teman-teman? Apa yang teman-teman usulkan dalam rangka untuk memperbaiki media kita yang selama ini kurang berpihak kepada anak, sehingga permintaan yang ada itu adalah permintaan yang sudah menggunakan perspektif anak dan gender. Oleh karena itu saya minta teman-teman untuk membuat apa rekomendasinya, apa usulannya, baik itu kepada pemerintah, kemudian kepada profesi, kemudian kepada medianya dan sebagainya. Monggo silakan teman-teman bisa diambil kembali apa yang diusulkan. Sama seperti tadi, satu kertas satu pernyataan.
Kemudian ini kaitannya dengan di dalamnya juga ada asosiasi perlu membuat satu mekanisme adaptasi. Sama ya ini ya. Boleh di sini? Ada satu standarisasi. Ini yang tadi dikatakan belum ada tadi dikatakan baik oleh dari KPI maupun dari teman-teman tadi belum ada tadi. Kemudian perlu ada review kualitas produk ini dijadikan penilaian yang memperpanjang izin. Jadi kaitannya dengan apa? Balik ya. Oh iya balik.
Luar. Oke. Soalnya ini kan kalau tadi kita pahami seolah-olah kesan kita adalah bahwa di Nuklir itu belum ada stabilitas. Dan kita begitu gitu loh. Ternyata sudah ada ya belum. Jangan seperti uang. Jadi ini sebetulnya membuktikan atau menjelaskan kalau belum semuanya paham sudah ada. Atau mungkin itu sebenarnya kalau soal sama standarisasi mungkin ada bahasa hukum yang berbeda, misalnya dari ilmu psikologi yang disebut anak itu, nah itu masih ada perbedaan kan ya dalam kalau secara hukum 18, tapi kalau 16 boleh menikah, berarti namanya udah menikah berarti enggak anak-anak. Nah itu mungkin standarisasi penyamaan istilah-istilah tertentu. Ya, artinya ini karena gini loh, karena kan tidak semua orang paham mengenai hal ini. Mungkin sementara ini kita simpan dulu. Mungkin nanti kan tim akan merumuskan ini juga kan. Nanti sebelum tim nanti merumuskan, memahami juga ada nggak peraturan itu yang ada standarisasinya. Jangan sampai kemudian waktu kita buat rekomendasi ternyata udah ada gitu. Boleh ya? Ini buat catatan aja nanti tim yang akan merumuskan ya. Boleh begitu? Sebenarnya saya kurang paham juga pastinya apa. Cuman nggak bisa bilang bahwa standarisasi itu sebenarnya tidak ada. Karena contohnya aja daripada yang tadi di laporan, misalnya anak ada 16 ke bawah, sedangkan di undang anak 18 ke bawah. Itu sebenarnya definisi mana yang dipakai dalam Yang mana? Iya, karena dalam UU 32 tahun 2014 yang mengatur perlindungan anak ini juga mengatur tentang pidana, mengatur tentang pidana anak dan bagaimana bolehnya yang salah. Jadi sebenarnya standarisasi itu masih kurang sih Pak. Itu bukan pelanggaran versi standarisasi ada yang hanya Oke, jadi ini tetap kita pakai ya. Sendiri ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Ini kalau ada review kualitas produk media dijadikan penilaian untuk semuanya Indonesia. Jadi media perlu dievaluasi juga. Kalau kira-kira tidak berkualitas, nanti izinnya akan di apa itu ditangguhkan dan sebagainya. Ini sudah seperti itu. Ini kan kaitannya dengan kalau ini bukan, ini kan adalah kaitan dengan perusahaannya kan, bukan karyawannya ya, perusahaannya ya. Di sini ya. Jadi itu kemudian asosiasi informasi meningkatkan ini sama ini mekanisme ada di sini. Di sini. Kemudian dengan kompensasi media harus diperlakukan seperti perusahaan, lantas bisa dikenakan sanksi. Artinya saya jelaskan nggak ini? Oke, ini ada hal yang lain lagi nih. Ini kita coba kelompokan, ini ada 3 ya. Ini keluarga, ini adalah kaitan dengan profesi, ini adalah perusahaan. Ya, ini juga perusahaan. Ini nasional harus lebih ditingkatkan dasarnya ya. Ini kaitan dengan media. Sama. Daftar media tercela sebagai pelanggar kode etik, ini sanksi ya. Ini sanksi ya, sendiri ya.
kemudian melakukan edukasi ini kaitan dengan pendidikan. Ini contoh tadi adanya di sini. Kemudian literasi media perlu ditingkatkan sejak dini. Ini kaitannya dengan kapasitas. Di sini awak media perlu lebih kreatif dan tentang menulis feature, harusnya ada porsi untuk setiap jenis berita. Ini kaitan dengan profesionalisme. Ya. Kemudian ini kaitannya dengan perusahaan ini proses editing berita yang diperkuat. Sepakat ya? Ini ada di media ya, perusahaannya ya. Oke. Kemudian selain regulasi dan sanksi, Kominfo, Dewan Pers, dan KPI sebaiknya berperan dalam inisiasi diskusi antar media untuk penerapan kode etik dan peningkatan media literasi. Maksudnya gimana teman-teman ini? Jadi ini perannya diperluas lagi. Jadi selain regulasi dan sanksi, Kominfo, Dewan Pers itu berperan aktif dalam inisiasi untuk penerapan kode etik. Pengawasan ya? Boleh pengawasan? Fungsi-fungsi pengawasan ya? Iya, ini maksudnya pendidikan menurut saya. Iya betul. Ini kaitan dengan pendidikan pada masyarakat ini ya. Pada media. Media. Oke. Kemudian ada lagi penguatan lembaga pengawas. Penguatan lembaga pengawas. Berarti ini ada sendiri. Ini penguatan ini teman-teman di KPI. Ya. Penguatan KPI juga. Kan KPI kita sebenarnya lebih pada fungsi-fungsi mediasi. Tetapi tidak bisa tegakkan sanksi gitu. Tadi dikatakan begitu ya. Hanya bisa peringatan tapi tidak tegakkan sanksi. Oke. Kemudian literasi media sehat sejak dini. Ini kaitannya dengan profesionalisme. Kemudian memberikan edukasi tentang hak-hak anak bagi seluruh awak media. Berarti awak media yang ada di situ. Kemudian perlu peninjauan ulang mengenai undang-undang pers. Ini kaitannya dengan kebijakan ya, ini policy ya, ini policy sendiri. Pendidikan. Kemudian ini apa? Kecerdasan. Kalau ini kan untuk masyarakat ya teman-teman. Saya menuliskan ya, ini pencerdasan pembaca. Maksudnya apa ini? Untuk siapa? Masyarakat. Untuk masyarakat ya. Jadi kalau gitu boleh masukkan di peran keluarga, boleh ya? Dari medianya bukan? Enggak. Bukan ya? Oh, bukan. Oke. Kalau enggak, tadi sudah kita konfirmasi. Kemudian ini pentingnya suatu resra atau MOU dari Kemendikbud, Kominfo, Dewan Pers, KPI tentang usaha perlindungan anak dan media. Ini masuknya di fungsi pengawasan ya, atau pencegahan, teman-teman? Pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan ya. Jadi kalau pengawasan adanya di sini ya. Ini masih ada lagi edukasi untuk seluruh media dan di sini media dan di sini. Nah ini satu ya Mbak ya. Dengan komersialisasi. Ya, kalau kita coba lihat dari pengelompokan ini ada 1, 2, 3, sampai 5. Yang pertama ini ada persoalan peran keluarga dalam rangka pengawasan kepada anak-anak ketika mereka menggunakan media. Ini ada di sini. Kemudian pembaca juga perlu cerdas juga. Jadi jangan setiap berita yang diterima itu selalu dipercaya tadi kan gitu. Kemudian kaitan yang lain adalah ini kaitan dengan profesionalisme media, teman-teman awak media untuk saya gitu. Ini ada di sini. Dengan berbagai kegiatan, ada pelatihan, ada sertifikasi, membangun satu mekanisme dan sebagainya ada di sini.
Kemudian ini kaitannya dengan perusahaannya ini. Ini ada banyak hal nih. Ini kaitan dengan edukasi, soal penilaian, penguatan tentang media. Ini ada di sini. Kemudian ada lagi terkait dengan penguatan kelembagaan. Sebenarnya kelembagaan ini di dalamnya mungkin ya yang kita pahami adalah penguatan kelembagaan KPI sendiri, kemudian penguatan kelembagaan dari asosiasinya. Ini ada di sini. Kemudian juga perlu juga ada peninjauan ulang. Kita lihat kembali bagaimana polisinya, bagaimana kebijakannya terkait dengan undang-undang dan sebagainya. Ini ada di sini. Kemudian yang berikutnya adalah perlu juga ada proses pengawasan. Ini yang dilakukan. Jadi ada 1, 2, 3, ada 4, ada 5. Gitu. Oke teman-teman, coba teman-teman bisa lihat kembali mana kira-kira yang belum dituliskan, yang mau ditambahkan silakan. Atau mungkin ada teman-teman mau lihat ini nggak di sini harus dipindahkan, silakan juga boleh. Gitu. Ya, ini kita coba mengelompokkan aja. Monggo silakan. Kasih waktu 2 menit, monggo. Yang jelas hasil ini nanti akan dirumuskan oleh tim kecil. Yang berikutnya hasil nanti akan dijadikan bahan untuk kita dialogkan kepada para pemangku kebijakan terkait dengan media. Jadi ini tidak berhenti pada proses hari ini kita selesai enggak, tapi ini menjadi bahan advokasi gitu yang kita akan lakukan. Sehingga nanti mungkin ada beberapa teman-teman yang nanti akan dimintain kesediaan dari panitia untuk terlibat dalam perumuskan ini, menjadi semacam proses yang dapat pada berbagai pihak. Begitu ya teman-teman. Makanya kami mohon kalau teman-teman masih ada hal yang lain mau ditambahkan, silakan nanti melengkapi. Gimana? Cukup? Baik. Kalau cukup, ya ini yang bisa kita bisa katakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat tim kecil nanti akan merumuskan. Dan nanti akan segera diselesaikan oleh tim kecil untuk merumuskan menjadi bahan advokasi. Begitu Ibu? Ya. Kita selesai. Sekaligus sudah tutup saja ya. Begitu ini sudah mendekati waktu berbuka puasa. Ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu sekalian. Karena sudah mendekati jam buka puasa, langsung saja saya serahkan ke Ibu Nuning untuk menutup acara ini. Terima kasih Dinar. Alhamdulillah, akhirnya bersama ini JPAI, Semeru dan teman-teman kita semua yang di sini, saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman, sudah melangkahkan kaki ke sini dan juga berbagi pikiran dan pengalaman Ibu Dina dan Ibu yang lain-lainnya tadi yang memberikan paparan. Terima kasih banyak. Mengulangi lagi apa harapan Pak Robert, semoga apa yang kita hasilkan dari FGD kecil-kecilan kita ini dapat kita susun menjadi semacam position paper dan nanti akan kita sampaikan kepada umum juga, bukan hanya kepada Kominfo-nya dan sebagainya. Baik, terima kasih sekali lagi dan jangan kapok ke Semeru kalau kita ajak untuk berdiskusi bersama. Terima kasih, selamat sore. Kita tunggu waktu untuk berbuka dan nanti saya persilakan teman-teman untuk berbuka puasa bersama di ruang makan kami. Terima kasih. Ya, dengan demikian acara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya dan rela untuk menunggu sampai akhir acara dan atas masukan di diskusinya kali ini. Saya atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih banyak. Lalu jangan lupa untuk terus memantau kegiatan JPAI melalui Facebook kita di Jaringan Peduli Anak Indonesia. Dan juga kita bisa lihat apa saja sih kegiatan JPAI lewat website Semeru di www.semeru.or.id. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum bergabung,
ayo bergabung. Agar kami masukkan ke dalam mailing list GPI. Untuk selanjutnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk menunggu jam buka puasa dan kita sudah menyediakan sedikit takjil. Lalu nanti ada makan malam di ruang makan kita. Terima kasih.